Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selama belum diputuskan bersalah, Purbaya akan mendampingi secara hukum pegawai Ditjen Pajak yang terlibat dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madia Jakarta Utara. Kantor pajak digeledah, Pak. Kemarin kantor pusat pajak kemarin digeledah, Pak. Di KPK kemarin. Emang kenapa? Terkait Mungkin aja ada pelanggarannya, udah lihat aja proses hukumnya seperti apa. Oke, makasih. Tapi yang jelas kan ini, geledah, periksa. Tapi kan kalau saya ditanya kenapa kamu bilang kamu akan menemani hukum, kan pasti mendampingi secara hukum. Itu kan masih pegawai keuangan sebelum dia diputuskan bersalah di pengadilan, yang masih pegawai keuangan. Jadi kan kita dampingi terus, tapi nggak ada intervensi dalam pengertian saya datang ke mereka stop ini stop itu. Pak, sudah ada Makasih ya. sih Pak, cara mencegahnya gimana Pak biar kejadian seperti ini tidak berulang lagi, mencegahnya strateginya? Nanti kita akan evaluasi seperti apa. Yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dipajak ulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat jangan kita taruh di tempat terpencil atau dirumahkan aja. Pemerintah mengklaim reformasi perpajakan melalui sistem Cortex sebagai senjata untuk memberantas korupsi dan mempersempit ruang negosiasi antara wajib pajak dan petugas pajak. Namun fakta di lapangan berbicara lain. Operasi tangkap tangan KPK kembali menyeret petugas pajak sehingga memunculkan pertanyaan apakah skandal ini akan memukul kepatuhan wajib pajak yang selama ini dimintai patuh dan jujur. Kami akan mengulasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Selyos, Bima Yudhistira. Selamat malam Mas Bim. Selamat malam. Mas Bim, pemerintah menjual Cortex sebagai katanya benteng anti korupsi. Tapi faktanya ada OTT KPK terhadap sejumlah petugas pajak. Kenapa reformasi perpajakan kita belum bisa ya menghentikan permainan di belakang? Ini pukulan pertama saya kira kepada Pak Menteri Keuangan Purbaya. Karena selama ini punya komitmen ya untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Dan kenapa ini terjadi sampai operasi tangkap tangan? Dan yang menarik adalah ada uang tunai digeledah dari kantor pajak. Padahal kalau pajak secara administrasinya didorong ke Cortex ini kan sifatnya digital. Nggak ada lagi tuh yang namanya transfer dari wajib pajak itu menggunakan uang tunai. Semuanya via transfer ke rekening langsung ke Ditjen Pajak. Jadi mereka yang jadi wajib pajak pasti tahu bagaimana caranya membayar pajak. Kalau ada uang tunai dalam bentuk transaksi pajak, nah ini yang menjadi pertanyaan besar nih. Berarti apa? Berarti ada uang hasil dari kejahatan suap menyuap itu disembunyikan justru di dalam kantor pajak. Dan bagaimana dengan rekan kerja dari pelaku yang OTT ini? Kenapa tidak melakukan pemberitahuan? Jadi saya kira ini sudah sangat sistematis dan juga sangat struktural. Artinya apa? Artinya sistem administrasi perpajakan termasuk pengawasan pajak ini makin nggak adil. Jadi pekerja formal kelas menengah misalnya yang punya NPWP itu disuruh untuk taat lapor SPT, bayar pajak. Sementara praktek suap menyuap yang melibatkan perusahaan, dalam konteks ini kan ada perusahaan tambang. Perusahaan tambang yang beroperasinya bahkan nggak di Jakarta, itu ternyata masih bisa dilakukan dengan suap menyuap yang sifatnya adalah cash atau tunai untuk menurunkan nilai pajaknya. Jadi Pak Purbaya punya PR. Bagaimana caranya agar reformasi perpajakan itu bukan di atas kertas lagi nih. Tapi kalau ada petugas pajak OTT, rekan kerjanya itu yang mengetahui tapi diam, itu berarti dia terlibat. Atau mengetahui tapi diam, tidak melaporkan menjadi whistleblowing system misalnya, itu harus ada remunerasi tunjangan dan gaji yang dipangkas. Nah ini saya kira ada efek jerak ke depan sehingga reformasi pajaknya nggak tanggung. Sementara memperbaiki Cortex yang selama ini juga masih bermasalah. Mas Bim, salah satu langkah yang diambil untuk menyelesaikan PR tadi adalah kocok ulang pegawai pajak. Itu akan efektif atau tidak Mas Bim? Saya kira ya pembenahan mulai dari Ditjen Pajak, kemudian divisi yang terkait dengan OTT. Ini kan artinya kan Pak Purbaya sejak bulan September, Oktober 2025 kemarin berkali-kali kan sudah menegaskan akan melakukan pembersihan, akan melakukan perbaikan sistem. Nah, tapi OTT ini kan artinya ini bukan kasus yang sebelumnya terjadi.
Tapi OTT ini terjadi pada saat pengawasan dan pengumuman itu sudah dilakukan oleh Menteri Keuangan. Artinya memang sudah dikasih tahu berkali-kali juga tetap nggak peka juga gitu ya petugas pajak yang terlibat suap menyuap ini. Nah jadi itu satu divisi kalau bisa dirombak. Kalau dia kejadiannya ada di dalam Kanwil misalkan di Jakarta Utara, maka satu Kanwil itu sampai kepalanya pun juga harusnya dirotasi, harusnya diberikan sanksi. Sanksinya salah satunya kalau memang dia tidak terlibat tapi mengetahui sebagai saksi, maka dia harus diadakan pemotongan remunerasi tunjangan. Jadi kan petugas pajak ini remunerasinya dari sisi tunjangan, gaji, itu kan tertinggi di antara pegawai di kementerian-kementerian lembaga lainnya. Jadi wajar kalau ada punishment. Dulu zaman Sri Mulyani, satu ada perlindungan terhadap oknum yang kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran, tapi juga ada kesan bahwa remunerasi harus ditambah terus. Tapi buktinya remunerasi tunjangannya sudah sangat besar, masih ada OTT. Maka Pak Purbaya harus pakai cara yang beda, justru harus pakai cara punishment, bukan remunerasinya dinaikin lagi nih, biar nggak korupsi, tapi justru dilakukan pemangkasan dan rasionalisasi dari sisi tunjangan yang diberikan. Jadi satu Kanwil itu kalau bisa tunjangannya dipotong. Baik, kalau bicara soal punishment nih, Mas Bima, apakah juga para wajib pajak yang lain kita-kita ini nantinya akan menghukum dengan adanya kasus korupsi ini malah jadi tidak taat pajak, tidak mau bayar pajak? Ya, ini saya pikir beda ceritanya ya. Ini sekali lagi beda ceritanya kalau Pak Purbaya dengan kejaksaan, kasus-kasus yang ada sebelumnya kemudian minta diungkap. Ini adalah kondisi operasi tangkap tangan, yang berarti ini terjadi secara fresh dan akhirnya membuat wajib pajak juga bingung. Kenapa? Karena membuat trust kepada pajak menjadi berkurang. Ya kan, ibaratnya buat apa kita tertib bayar pajak kalau ternyata uangnya dikorupsi atau masih terjadi suap menyuap yang membuat ada ketidakadilan dari sisi perpajakan. Jadi trust ini gimana caranya? Satu, nggak boleh ada OTT lagi, artinya bukan tidak boleh KPK melakukan OTT, tapi justru harus ada bersih-bersih yang nyata dan real. Rotasi itu salah satunya yang bisa dilakukan oleh Pak Purbaya. Jadi orang mau lihat realnya. Karena kalau soal penegakan hukum itu udah ranahnya aparat penegak hukum, itu beda. Tapi yang ingin dilihat masyarakat adalah ganti nggak dirjen pajaknya, ganti nggak kepala Kanwil Jakarta Utara untuk pajak ini. Oke, tanpa itu dilakukan menurut Anda kepercayaan tidak akan pulih ya, Mas Bim? Ya saya kasihan dengan Pak Purbayanya karena rasio pajak mau dinaikkan sampai 10% lebih pun juga akan berat. Ini situasi ekonominya kan sedang ada tekanan. Dan penerimaan pajak nih salah satu yang diandalkan. Kalau enggak defisit APBN-nya bisa melebar tembus di atas 3%. Dan itu nggak boleh terjadi ya. Disiplin fiskal kita harus yang utama. Solusinya apa? Solusinya adalah trust wajib pajak. Mengejar mereka yang relatif kakap dan juga menutup semua celah kebocoran pajak termasuk suap menyuap ini. Baik, kalau begitu. Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selios, terima kasih sudah bergabung di Prime Time News. Pemirsa, selanjutnya korban dugaan penipuan investasi trading kripto yang melibatkan influencer Timothy Ronald mengaku diancam lewat video. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.